Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita lanjut pada pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih terkait doa-doanya Rasulullah. Ini sebetulnya kalau doa-doanya Rasulullah kita kumpulkan dibaca di hari Arafah ini, Masya Allah ini. Ya betul. Nanti enak. Apa? Kalau Arafah, kalau orang yang wukuf itu sebetulnya dari tergelincirnya matahari, artinya zuhur. Usahakan hari ini habis zuhur jangan tidur, sebagaimana orang-orang yang wukuf, ya. Dan usahakan habis zuhur sampai terbitnya tenggelamnya matahari itu diseriuskan doanya, ya, diseriusin. Arafah ini, Arafah tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya kecuali di hari Arafah ini. Di akhir Ramadan banyak yang Rasulullah yang Allah bebaskan orang-orang dari neraka. Di Arafah lebih banyak lagi, lebih banyak di Arafah. Maka salah satu yang kita minta agar kita dibebaskan dari neraka. Nah, ini hadisnya pas ini. Hadisnya pas kita yang akan bahas ini. Kita lanjut ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'il kalimat. Ini selalu muncul ini. Kana yad'u. Kana yaqulu. Kana apa gitu ya. Ini artinya Rasulullah dulu biasa atau sering membaca doa-doa ini, ya. Apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar, ya kan? Wa 'adzabin nar, wa min syarril ghina wal faqri. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Waqala hadisun hasanun sahih. Hadza lafzu Abi Dawud. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka. Apa fitnah neraka? Fitnah neraka itu apa saja yang membuat kita masuk neraka. Ya. Makanya salah satu doanya Rasulullah, wa Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Jadi fitnahnya neraka ya apa saja yang menjadikan kita masuk neraka. Dalam hadis lain Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung dari nerakamu dan apa saja yang mendekatkan ke neraka, baik ucapan atau perbuatan. Nah, itu fitnah neraka itu. Artinya kita minta biar tidak melakukan
dosa-dosa atau amalan yang menjadikan kita masuk neraka. Wa adzabin nar. Kalau ini udah pasti azab neraka, ya kan? Azab neraka udah pasti. Matiin tuh. Jadi kita berlindung dari azab neraka, siksa neraka. Kalau itu udah pasti. Yang tadi fitnah nar itu apa ya tadi? Fitnahnya neraka itu adalah apa saja yang menjadikan kita masuk neraka, baik ucapan atau tindakan, bahkan kerentek itu dalam bahasa ini, lintasan hati dan pikiran, karena itu dicatat sama Allah kan. Iya loh, lintasan hati, lintasan itu dicatat sama Allah. Apa dalilnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibukum bihillah. Apa yang kau tampakkan dari dirimu, dari jiwamu, dari hatimu, dari pikiranmu, pokoknya itu yang atau yang kamu simpan, yuhasibukum billah, Allah catat. Nah, kita minta dari fitnah-fitnah itu. Jadi akhirnya kita selalu husnudzon, ya kan? Selalu berprasangka baik sama orang, sama Allah apalagi, ya kan? Wa min syarril ghina wal faqri, dan dari kejelekan kekayaan. Apa kejelekan kekayaan itu? Sombong, ya kan? Pelit. Ya itu, sombong, pelit, atau enggak pelit tapi malah membiayai kemaksiatan. Wah, itu kan lebih bahaya lagi. Tidak pelit tapi memfasilitasi kemaksiatan. Iya kan, riba, banyak. Nah, kita berlindung itu semua dari kejelekan kekayaan. Jadi kalau kita kaya, yang jelek-jelek kita minta disingkirkan, dijauhkan, dilindungi. Ya. Tadi fitnahnya apa? Kejelekan orang yang kaya itu sombong, kemudian merasa paling superior, ya kan? Kemudian meremehkan orang, melihat orang sebelah mata, tidak pernah mendengar nasihat orang. Banyak itu, ya enggak? Kembali semua tidak pernah bersyukur. Nah, itu lebih bahaya lagi. Wa min syarril faqri, dan dari kejelekan fakir. Itu ternyata fakir ada kejelekannya. Udah fakir sombong. Apa kejelekan fakir yang nyata-nyata? Enggak sabar. Ya. Hidupnya ngeluh saja. Hah? Hidupnya apa istilahnya, curhat aja sama orang, sampai semua orang tahu kalau dirinya itu misalnya susah. Iya, habis itu sombong lagi, dalam arti sombong, nggak mau nerima nasihat. Iya kan, orang fakir merasa benar, dinasihatin nggak mau. Itu kan kayak sombong. Yang sombong dimilikin orang kaya aja jelek gitu ya. Ini dimilikin orang fakir. Itu. Yang jelas orang fakir
kita pernah merasakan lah. Di situ biasanya sering tidak sabar. Yang sering itu kejelekan ketika kita dalam keadaan dalam fakir, itu sering sekali kita nggak sabar. Kalau sudah nggak sabar, akhirnya macam-macam tuh. Akhirnya mengeluh. Akhirnya nyuri. Wah, lebih bahaya lagi kan? Gitu. Akhirnya nyalahin orang. Ujung-ujungnya nyalahin Allah. Iya kan? Ini gara-gara si A saya begini. Gara-gara kakak dulu nggak mau bantu. Gara-gara orang tua ini saya nggak disekolahkan. Macam-macam tuh. Ujung-ujungnya nanti ini semua karena Allah. Itu kejelekan fakir. Jadi tetap saja mau kaya mau fakir itu ada keburukannya. Nah, kita minta yang baik-baik aja. Kalau jadi orang kaya, bersyukur, dermawan, banyak nolong orang, ya kan? Peduli, simpati, empati, selalu mendengar meskipun kaya. Sama orang fakir juga banyak kemuliaannya. Bahkan Rasulullah minta dihidupkan dengan keadaan miskin. Karena memang tidak ada tuntutan, tidak ada pertanyaan macam-macam. Orang nggak ada duitnya mau ditanya macam-macam. Jadi kalau sudah sabar aja selesai. Baik orang fakir atau miskin itu kalau sabar itu orang yang cepat masuk surga. Tidak ditanya hartanya. Itu ya. Dari mana, untuk apa? Sebagaimana orang kaya itu ditanya macam-macam. Nah, kita minta. Ayo kita bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar. Min fitnatin nar. Wa adzabin nar. Wa min syarri ghina wal faqri. Ini kita doa benar ya, bukan hanya untuk mengulang-ulang kita belajar ya. Ini mumpung Arafah. Kita doa ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqri. Amin ya Allah. Ini hari Arafah ya, hari Arafah. Berlindung dari fitnahnya neraka dan azabnya neraka, dan juga berlindung dari keburukan kekayaan dan keburukan kefakiran ya. Lanjut. Wa an Ziyad ibnu Ilaqah an ammihi, dari sahabat Ziyad bin Ilaqah dari pamannya. Siapa pamannya? Wa huwa Qutbatu bin Malik. Itu Qutbatu al-Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kana
yaqul. Dulu Rasulullah biasa atau sering baca ini, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Kalau dalam riwayat lain wal adwa, ada 4 ya. Kalau di sini 3. Ya Allah, aku berlindung, sungguh aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemungkaran akhlak. Apa itu mungkar? Mungkar itu yang dibenci syariat dan manusia. Ya. Yang berselisih dengan syariat itu mungkar. Lawan katanya mungkar apa? Ma'ruf. Ma'ruf. Makanya nahi, mungkar, amar, ma'ruf. Nah, ya kan? Lawan katanya mungkar, ma'ruf. Ma'ruf. Jadi ma'ruf itu kalau secara bahasa sebetulnya sesuatu yang sudah diketahui, ma'ruf. Diketahui apanya? Diketahui kebaikannya. Orang sudah sepakat bahwa kalau senyum ketemu orang itu baik, ya enggak? Orang kalau cemberut di depan orang itu mungkar. Orang nggak suka kan ketemu cemberut. Iya kan? Cemberut itu kemungkaran. Ya, itu. Jadi apalagi dosa. Jadi apa itu? Akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang dibenci oleh manusia, bahkan dilarang oleh agama. Ya, akhlak ini lebih kepada batin, sombong, ujub, riya, meremehkan orang, menganggap orang itu nggak penting, kemudian menghina, semuanya itu kezaliman. Nah, itu semuanya mungkaratil akhlak. Kita minta dihindarkan dari akhlak-akhlak yang tidak baik itu. Sombong, kemudian riya, angkuh, ujub, berbangga diri, meremehkan orang, macam-macam. Kita berlindung dari itu semua, ya. Wa munkaratil a'mal, dan juga berlindung dari amal-amal yang jelek, yang mungkar, berbuat dosa, ngomongin orang, ghibah. Ghibah itu munkaratil a'mal, menuduh orang, ngambil harta orang yang tidak hak, ya. Ngambil harta negara, ya, itu semua munkaratil akhlak, amal. Jadi kalau boleh dipisahkan, akhlak lebih kepada pribadi dan lebih kepada lebih dalam amalnya hati. Amalnya hati itu akhlak. Orang bisa senyum sama orang karena tidak ada, jadi tidak ada kesombongan sama orang kan. Senyum itu lahir dari hati. Nah, hatinya dia tidak pernah meremehkan orang, gitu kan. Selalu memuliakan orang, maka selalu senyum sama orang, gitu kan. Semua kembali ke hati semua. Jadi akhlak itu lebih kepada hati, ya kan. Hati, riya, membangga-bangga apa, ingin dilihat atau bahkan ujub, membangga-banggakan diri, gue yang paling baik, gitu kan. Itu akhlak, itu semua itu dalam hati itu.
akhfa, dia lebih tersembunyi kalau akhlak. Karena dari jiwa yang berakhlak itu lahirlah amal-amal yang baik. Husnudzon itu amalnya hati. Ya kan? Orang kalau husnudzon sama orang, misalnya Pak Haji Mehmet, dia prasangka sama saya baik, maka selalu ucapannya baik. Tapi begitu suudzon sama saya, apapun yang saya lakukan, jadi jelek. Akhirnya ngumpat. Wah, udah nggak usah percaya Zarkasi itu. Bohong semua itu ucapannya. Gitu. Karena muncul dari suudzon. Jadi akhlak lebih kepada amalan hati, ya. Kemudian akan lahir di amal-amal itu, di kerjaan-kerjaan itu. Memancar ke kerjaan. Ya, keluar gitu. Nah, kita minta dilindungi dari kemungkaran akhlak kita itu. Mau sombong, ujub, riya, kemudian suudzon semua di sini kan. Suudzon karena ada ganjelan di hati Pak Ustadz ya kayak. Iya pasti kan. Kalau ada apa-apa nggak ada ganjelan. Nggak ada kan. Suudzon itu kan karena hatinya ada ganjelan dia tuh. Ada penyebab. Ada penyebab itu. Kalau orang yang nggak suudzon memaafkan aja. Memaafkan gitu. Nah, kebalikannya tadi memaafkan, bersangka baik, gitu kan, cuma gitu. Contohnya Ustaz. Iya. Pak Dirman itu Pak, namanya Pak. Itulah Pak Dirman itu. Wa munkaratil ahwa dan kemungkaran hawa nafsu. Apa itu hawa? Hawa itu al-mail, kecenderungan. Dan kecenderungannya biasanya membawa kepada kerendahan. Makanya kecenderungannya nafsu itu membawa kepada sifat rendah. Maksudnya gimana? Maksudnya ini hawa kalau diikutin, kita akan jauh dari sikap-sikap terpuji. Istri Adam Hawa. Oh, itu bukan, itu pakai ha, Hawa. Ini pakai ha. Itu kalau istri Adam Hawa. Hawa. Jadi hawa yahwi itu artinya turun. Kalau secara bahasa hawa yahwi itu artinya turun. Orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak akan naik derajatnya, pasti akan turun terus. Hawa nafsu yang bagaimana? Ini hawa. Iya, hawa. Nafsu yang mutmainnah, yang tenang, dia naik. Tapi kalau nafsu yang madmumah itu dia akan merosot. Mungkin bukan turun ya, merosot bahasa kitanya itu. Kalau turun tuh apa maksudnya? Hawa itu artinya merosot. Kalau diikutin terus mesti merosot. Coba, pengennya tidur terus, pengennya makan terus, itu kan. Itu sudah macam-macam tuh, yang fisik sakit, yang ya hanya nggak ibadah kan, males, itulah hawa. Makanya fa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut dengan kedudukan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah nafsunya untuk merosot. Nah, gitu. Wa nahan nafsa 'anil hawa.
mencegah, melindungi nafsunya dari hawa. Ini hawa itu kecenderungan yang membuat orang itu merosot derajatnya. Al-mail. Lah kita minta dari apa? Dari kemungkaran hawa. Hawa nafsu maksudnya itu. Jadi kalau hawa nafsu itu artinya nafsu yang selalu ngajak merosot. Nah, kalau nafsu sendiri kan netral dia. Nafsu kalau dia mutmainnah jadi naik. Nah, tapi kalau hawa nafsu berarti artinya nafsu yang selalu diajak turun, dia merosot derajatnya, turun derajat. Jadi nafsu itu sama yang jelek. Nafsu yang jelek ya. Nafsu itu ya memang diciptakan sama Allah untuk mendukung kehidupan kita. Kita makanya mau makan, ini kan ada nafsunya. Tapi kalau makan terus nggak pernah berhenti namanya hawa. Gitu. Minta perlindungan dari hawa nafsu itu Boleh. ada doanya, Pak. Ya itu tak ini. Ya, itu ya. Ini. Hawa nafsu benar. Jadi Menghindari berlindung dari kemungkaran hawa nafsu. Karena kalau hawa itu kecenderungannya pasti membawa kepada kemerosotan derajat. Gitu ya. Hawa nafsu yang Cuk, tidak terkontrol, Pak. kalau diturutin kan Tidak terkontrol. enggak, iya itu. Maka wanahan nafsa di surat apa tadi? Di surat An-Nazi'at. Wanahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, kalau ingin surga, nafsumu lindungin dari hawa, dari kemerosotan, dari kecenderungan. Hawa itu hanya kecenderungan, mail al-mail, kecenderungan yang biasanya kalau diturutin terus akan merosot sebagaimana bahasa. Jadi secara bahasa hawa itu artinya merosot, turun dari yang tinggi ke level yang rendah. Itu namanya hawa. Nah, dalam hadis yang lain al-adwa. Apa adwa itu? Penyakit. Adwa itu jamak dari dain. Penyakit. Adwa. Bukan ajwa. Adwa. Adwaun. Panjang ya. Apa artinya? Artinya penyakit. Jadi kalau sakit jangan yang susah-susah lah. Ya benar, kita harus minta. Ya cukup. Saya biasa bisulan. Makanya saya tuh waktu MTQ kapan itu ya? Aduh, sakit sini bisul gede banget sini kan. Begitu ke dokter, ada dokter MTQ kan. Aduh, Ustadz penyakitnya nggak keren banget, kurang ajar banget ngomongnya itu. penyakit jadul itu kan. Bilangnya nggak keren, penyakit bisul. Loh, itu yang saya minta, jangan yang berat-berat malah. Cukup bisul aja nggak bisa sujud kan. Yang keren penyakit jantung kata-kata. Lah ya mungkin karena dokter biasa nanganin yang berat-berat gitu ya. Maka begitu saya sakit bisul itu kan diantar tuh bolak-balik 3 kali. Ustadz ini aduh nggak keren banget. Penyakit orang susah. Iya. Lah, justru itu yang kita minta. Kalaupun sakitnya yang jangan berat-berat. Gitu loh. Pokoknya diketawain kan. iya itu diketawain. Bener, diketawain. Turun tuh di kaki, di pala. Iwan menyang. Bener itu saya sakit gigi
Itu juga termasuk yang diketawain itu. Ya, ketawain. Lo kita lagi sakit-sakit diketawain. Astagfirullah. Iya. Sampai ditolak di IGD. Iya, sakit gigi. Padahal saya lagi sakit banget, akhirnya saya masuk IGD. Gitu kan. Pak, Bapak ini belum emergency. Sakit gigi emergensi. Bapak belum masuk emergency. Maksud saya daripada saya ngambil rujukan, ya kan? Ngambil rujukan kan balik lagi ke puskesmas. Maksud saya ke IGD aja gitu kan. Jalan pintas. Ditolak kan tuh. Bapak belum sakit gigi itu tidak masuk emergency gitu. Wah, iya udah. Padahal Sakitnya luar biasa. Itu kadang-kadang tuh. Maksudnya kalau sakit yang gitu-gitu aja. Karena kita itu mesti akan sakit. Makanya kalau sakitnya jangan yang keren-keren lah. Ya. Jangan yang keren-keren. Jangan keren. Pokoknya sakit yang biasa aja. Sakit hati masuk ugd. Ya Allah. Getawain belum emergensi katanya. Ayo kita baca. Allahumma inni a'udzubika min munkarati al-akhlaq, min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya, amin ya Allah. Ulang. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Amin ya Allah. Kita berlindung dari akhlak-akhlak yang mungkar, amal-amal yang mungkar, hawa-hawa yang mungkar, penyakit-penyakit yang mungkar. Mungkar itu tadi bilang, yang tidak disukain manusia itu mungkar, gitu. Jadi penyakit yang nggak disukain. Bener, dokter itu nggak suka kalau hanya sakit bisul tuh nggak suka. Gak ada duit. Bener. Tapi alhamdulillah saya diantar sampai bolak-balik gitu kan. Diantar sama dokter itu. Bolak-balik Bulan lagi. Iya, tapi begitu habis itu nggak keren di statu dulu. Keren. Hasilnya dikit. Ya. Kampungan ini. Ya, kita semoga ini Arafah ya, usahakan kalau mau tidur sebelum zuhur. Namanya qailula. Oh iya. Ya kan? Mundur. Ya, kalau mau tidur. Setelah zuhur usahakan jangan tidur. Untuk Arafah ini ya. Arafah ini. Selamanya ya. Ya, selama juga bagus. Selama juga bagus. Khusus Arafah ini kita punya hajat mungkin. Ada banyak utang misalnya, ya kan? Ada hajat-hajat yang belum ini untuk anak-anak kita, cucu, keluarga semua ya, doain di Arafah ini. Terutama minta biar dibebaskan dari neraka untuk kita, keluarga, anak-anak, keturunan dan teman-teman kita kaum muslimin muslim. Itu ya. Dan doakan orang-orang yang haji tahun ini mereka sehat selalu ya. Dan bisa mengamalkan, menjalankan manasik haji dan umrohnya
dengan sempurna, Allah terima sebagai haji mabrur. Semua usahanya Allah balas dan semua dosa-dosanya Allah ampuni, dan mereka kembali ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat, ketemu keluarganya, membawa haji yang mabrur dan perniagaan yang tak akan merugi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.